Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Cinta karena cinta, bukan karena harta. Ku yakin semua indah pada akhirnya jika cinta. Baiklah, aku bersama teman-teman ingin menjelaskan tentang perkembangan pada masa anak-anak. Langsung aja ke videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Tayyib mubasyaratan. Nahnu huna min firqah ats-tsalisah sanuqaddimu lakum tahtal maudu perkembangan masa kanak. Nah, qablahu antiku ana lugotan Indonesiatan letashilan lana. Langsung aja. Saya di sini yang ingin menyampaikan tentang ciri masa kanak-kanak. Anak dilahirkan di dunia dalam kondisi serba kurang lengkap, sebab semua naluri, fungsi jasmaniah serta rohaniahnya belum berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, anak manusia mempunyai kemungkinan panjang untuk bebas berkembang. Yang dimaksud dengan bebas berkembang yaitu untuk bisa mempertahankan hidupnya dan bisa menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Bahkan anak bisa meningkat pada taraf perkembangan tertinggi pada usia kedewasaannya. Menurut orang tua, masa kanak-kanak merupakan masa yang mengandung masalah atau usia sulit. Bisa dibilang masa bermain. Menurut pendidikan, masa kanak-kanak merupakan masa atau usia persekolah atau preschool age. Nah, menurut psikolog, masa kanak-kanak merupakan masa negatif atau masa usia belajar kelompok, masa menjelajah, masa bertanya, masa meniru, dan masa kreatif. Nah, dengan demikian ciri-ciri masa kanak-kanak tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan masa kanak-kanak, yaitu ada dua periode. Periode pertama itu periode awal atau disebut prasekolah, yaitu anak berusia 3-5 tahun. Yang kedua itu periode sekolah dasar atau biasa disebut periode akhir. Yang pertama periode awal itu merupakan periode peralihan dari masa bayi menjadi masa kanak-kanak, kayak gitu. Tugasnya itu yang pertama mengenal kemampuan fisik dasar untuk bermain, terus bisa bermain dengan teman-teman sebayanya, dan kemudian membentuk sikap positif terhadap diri anak itu sendiri. Yang selanjutnya itu mempelajari peran gender, kayak gitu, antara laki-laki dan perempuan. Terus selanjutnya itu mengenal kemampuan dasar membaca, menghitung, menulis, dan selanjutnya itu kayak mengenalkan hati nurani, moralitas, dan sistem nilai. Selanjutnya memiliki kemandirian dasar untuk bermain sehari-hari, seperti itu. Yang selanjutnya itu periode sekolah dasar. Tugas-tugasnya itu mengembangkan kemampuan fisik yang telah didapat saat periode awal itu tadi. Terus mengembangkan sikapnya sendiri, kayak gitu. Belajar untuk bergaul dengan teman sebayanya juga tetap dikembangkan. Terus mulai mengembangkan peran sosial juga, kemudian mengembangkan keterampilan dasar yang tadi kan di periode awal itu mengenalkan kemampuan dasar menulis, membaca. Perkembangan fisik yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh. Menurut
Kuhlen dan Thomson, perkembangan fisik itu ada 4 aspek. Yang pertama sistem syaraf yang mempengaruhi kecerdasan dan juga emosi. Yang kedua ada otot-otot mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Kemudian kelenjar endokrin menyebabkan munculnya pola tingkah laku baru, atau seperti mempunyai rasa suka kepada lawan jenis, seperti itu. Yang keempat ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan juga proporsi. Kemudian perkembangan yang terjadi pada anak-anak seperti contohnya tinggi, rata-rata mereka akan bertambah, rata-ratanya itu 3 inci atau 7 cm. Yang kedua berat, dalam setahunnya rata-rata akan bertambah 3-5 pon atau 1,3 sampai 2,2 kg. Kemudian perbandingan tubuh di mana tidak nampak lagi penampilan bayi. Misal kalau bayi itu masih lehernya tuh suka nggak kelihatan, nanti kalau semakin tumbuh nanti lehernya semakin jenjang. Kemudian postur tubuh ada 3, ada endomorfik, mesomorfik, dan juga ektomorfik. Nanti bisa dilihat di makalah. Kemudian ada nanti ketika masih anak-anak awal itu pertumbuhannya itu akan pesat seperti itu, tapi nanti setelah bertambah umur maka pertumbuhannya itu akan semakin melambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisiologi. Perkembangan fisiologi adalah proses perubahan fungsi-fungsi dari organ makhluk hidup. Selanjutnya terdapat 5 perkembangan fisiologi yang terjadi pada masa anak-anak. Yang pertama yaitu perkembangan anggota tubuh, yang kedua pertumbuhan gigi, ketiga perkembangan gerakan motorik kasar, keempat perkembangan gerakan motorik halus, dan yang terakhir yaitu perkembangan otak dan susunan saraf pusat. Yang pertama yaitu perkembangan anggota tubuh. Nah, pada masa anak-anak ini perkembangan anggota tubuh yang terlihat jelas adalah seperti contohnya dagu kelihatan lebih jelas, leher semakin panjang, bentuk tubuh kerucut, perut tidak buncit, dada lebih bidang dan rata, bahu lebih luas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pertumbuhan gigi. Pada periode awal kanak-kanak, gigi susu mulai lepas dan digantikan dengan gigi tetap. Gigi susu adalah gigi yang istilahnya tidak permanen, sementara gigi tetap adalah, maksudnya gigi susu adalah gigi yang ketika lepas itu dia masih tumbuh lagi dan akan digantikan oleh gigi tetap yang kalau lepas itu maka sudah tidak akan tumbuh lagi gitu. Selanjutnya yaitu perkembangan gerakan motorik kasar. Gerakan motorik kasar terkait dengan menggerakkan tubuh baik secara sebagian ataupun keseluruhan. Seperti contohnya mampu melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi, melakukan kegiatan kebersihan diri seperti mandi, cuci tangan, dan lain-lain. Selanjutnya sudah terampil menggunakan tangan kanan dan kiri dan melakukan permainan fisik dengan aturan. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik halus. Nah, jika tadi perkembangan motorik kasar adalah terkait dengan menggerakkan sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Nah, sementara motorik halus berkaitan dengan seperti menggunakan jari-jari tangan untuk melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya seperti menggambar sesuai gagasannya, meniru bentuk, menggunting, menempel, menggunakan alat tulis dengan benar, menulis, menggambar seperti itu. Dan terakhir yaitu perkembangan otak dan susunan saraf pusat. Nah, sejak bayi otak manusia itu mengalami perkembangan yaitu pada usia 18 bulan berat otak anak mencapai 25% dari otak orang dewasa, sementara pada usia 4 tahun berat otak mencapai 50% orang dewasa, dan pada usia 6 tahun berat otak mencapai 80% orang dewasa. Nah, seiring dengan berkembangnya berat otak ini, kemampuan anak di bidang intelektual juga berkembang,
yaitu pada usia 4 tahun perkembangan intelektual anak mencapai 50%, pada usia 8 tahun intelektual anak berkembang sebanyak 80%, dan pada usia 12 tahun perkembangan intelektual anak berkembang sebanyak 90%, dan pada usia 18 tahun perkembangan intelektual mencapai perkembangan yang Selanjutnya adalah perkembangan psikososial. Masa anak-anak adalah masa ketika anak berusia sekitar 2 tahun hingga usia 6 tahun. Pada masa ini, peran orang tua sangat penting. Karena anak-anak mulai bermain bersama teman-temannya. Adapun perkembangan sosial anak-anak terjadi beberapa hal, yaitu perkembangan emosi. Selama awal masa kanak-kanak, emosi mereka sangatlah kuat, sehingga kita tidak boleh terlalu menekankan mereka, karena mereka ketika semakin ditekan, mereka akan memberontak dan membantah kita atau orang tua. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan sosial. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Bukan hanya anak-anak banyak bermain, tetapi juga banyak berbicara. Di sini peran teman juga sangat berpengaruh, karena jika teman baik, maka anak akan terpengaruh oleh kebaikannya. Dan jika mereka melakukan kejelekan, maka anak akan menirukan mereka. Anak akan menirukan teman-temannya. Selanjutnya adalah perkembangan permainan. Permainan adalah suatu aktivitas yang sangat menyenangkan bagi mereka, terutama ketika bermain di luar rumah bersama teman-teman mereka. Adapun beberapa khas dalam pola ini, yaitu yang pertama, anak cerdas, mereka lebih menyukai permainan sandiwara dan kegiatan-kegiatan kreatif, serta cenderung tidak menyukai permainan yang bersifat hiburan semata. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan yang telah dilakukan oleh orang lain, yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi mereka sudah memiliki potensi yang siap untuk dikembangkan. Memang pada awal perkembangan moral anak-anak itu tidak begitu pesat, karena anak-anak belum mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar atau mana yang salah. Jadi peran orang tua di sini sangatlah penting agar bisa membimbing anak-anak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufa Alisa. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Perkembangan Bahasa pada Anak. Perkembangan bahasa pada anak secara umum dibagi menjadi 2, yaitu tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Pada fase pralinguistik, bayi baru dapat mengoceh dengan kalimat yang belum jelas. Pada fase linguistik, anak-anak sudah mulai mengungkapkan kalimat seperti orang-orang dewasa, sehingga kata-katanya sudah lebih bisa dimengerti. Pada usia 0 sampai 12 bulan, anak-anak sudah dapat berkomunikasi melalui simbol-simbol ekspresi, dan dia dapat mengucapkan kata-kata sederhana yang ada di sekitarnya, seperti contoh mama dan papa. Pada usia 1 sampai 3 tahun, anak-anak sudah menunjukkan perkembangan kosakatanya meskipun pengucapan kata-katanya belum sempurna.